warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan materi pendidikan agama Islam, yaitu tentang Quran Surah Al-Anfal ayat 72 tentang mengendalikan diri atau mujahadah an-nafs. Adapun KD yang akan kita pelajari yaitu 3.1 menganalisis Quran Surah Al-Anfal ayat 72 serta hadis tentang kontrol diri atau mujahadah an-nafs. 3.2 memahami manfaat dan hikmah kontrol diri dan menerapkan dalam kehidupan. 4.1.1 membaca Quran Surah Al-Anfal ayat 72 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhraj huruf. 4.1.2 mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Anfal ayat 72 dengan lancar. Adapun tujuan pembelajaran Quran Surah Al-Anfal ayat 72, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri atau mujahadah an-nafs adalah perintah agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku kontrol diri atau mujahadah an-nafs sebagai implementasi Quran Surah Al-Anfal ayat 72 serta hadis yang terkait. Ketiga, menganalisis Quran Surah Al-Anfal ayat 72 serta hadis tentang kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Keempat, membaca Quran Surah Al-Anfal ayat 72 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. 5. Mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Anfal ayat 72 dengan fasih dan lancar. Dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 72 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagi melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Isi kandungan Quran Surah Al-Anfal ayat 72 yaitu yang pertama, kaum muhajirin dan ansor telah memberikan teladan dalam mujahadah an-nafs. Oleh karena itu, hubungan antara mereka di kota Madinah tidak bisa disamakan dengan masyarakat Islam lainnya. Kedua, hubungan antara sesama muslim di Madinah sangat erat, bahkan seperti satu keturunan, sehingga tidak lagi membedakan kewajiban dan haknya. Hubungan antara mereka dengan kaum muslim di Madinah hanya karena diikat atas dasar keimanan saja. Yang ketiga,
kaum muhajirin mengalami penyiksaan, kekejaman, kekerasan yang dilakukan oleh kaum kafir, tapi mereka tetap sabar dalam iman. Yang keempat, kaum Ansar berjanji kepada Nabi Muhammad untuk bersama-sama berjuang serta bersedia untuk menolong baik dalam harta, jiwa, dan sebagainya demi keberhasilan perjuangan Islam. Yang kelima, saling tolong-menolong, saling melindungi serta hidup berdampingan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Yang keenam, semua apa yang dikerjakan oleh hambanya di dunia, Allah mengetahui serta melihatnya. Yang ketujuh, kaum Ansar dan Muhajirin sama-sama berjihad dengan jiwa dan hartanya atas dorongan keimanan kepada Allah. Dan yang kedelapan, ada peristiwa menarik ketika hijrah antara orang Muslim Mekah dan Madinah. Di antaranya, kaum Muhajirin ikut hijrah bersama Nabi Muhammad SAW ke Madinah, sedangkan kaum Ansar menyambut serta menolong kaum Muhajirin. Menurut Al-Quran, nafsu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, an-nafsul amarah, yaitu nafsu yang mendorong insan kepada keburukan. Yang kedua, an-nafsul lawamah, yaitu nafsu yang meratapi setiap perbuatan jelek. Yang ketiga, an-nafsul mutmainnah, yaitu nafsu yang hening. Setelah mempelajari Quran Surah Al-Anfal ayat 72, kita harus mampu menerapkan mujahadah an-nafs atau kontrol diri. Yang pertama, ialah dengan memusuhi hawa nafsu, tanamkan dalam hati bahwa hawa nafsu harus diperangi dan dilawan. Dalam hadis Nabi yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yang artinya bukanlah orang kuat yang bisa menang saat bertarung atau bergulat, tetapi orang kuat itu adalah yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Kedua, renungkan efek negatif dari sikap maksiat dan renungkan akhir positif berinfak saleh. Setiap perbuatan dosa dan maksiat akan berakibat jelek bagi diri sendiri. Contohnya, hati gelisah, hidup tidak tenang, dan merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, amal saleh akan berakibat positif bagi dirinya. Contohnya, hidup tenang, optimis, merasa akrab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.